Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat bersama ilmu pengetahuan alam biologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan klasifikasi makhluk hidup tentang tingkatan klasifikasi. Tingkatan klasifikasi. Klasifikasi dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi disusun dalam bentuk bertingkat berdasarkan banyak sedikitnya persamaan dan perbedaan yang ada pada makhluk hidup. Tingkatan-tingkatan ini disebut sebagai takson. Berikut ini adalah urutan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tingkatan terkecil dari klasifikasi adalah spesies. Dan tingkatan tertinggi adalah kingdom. Spesies yang berkerabat dekat ditempatkan dalam satu spesies atau satu tingkatan, yaitu genus. Beberapa genus yang berkerabat berada dalam satu familia. Beberapa familia yang berkerabat berada dalam satu ordo. Begitu seterusnya hingga beberapa divisio filum berada dalam satu kingdom. Kingdom merupakan tingkat taksonomi tertinggi. Seperti yang telah dipelajari pada bahasan sebelumnya, pada awalnya semua makhluk hidup hanya dikelompokkan menjadi dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini makhluk hidup dikelompokkan menjadi 6 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, dan virus. Ini adalah kingdom Monera. Yang kingdom Protista seperti ini, protozoa. Yang fungi atau jamur. Yang plantae atau dunia hewan, semua tumbuhan. Animalia, semua dunia hewan. Yang terakhir adalah virus. Semua virus ada di bumi. Divisi atau filum. Setiap kingdom terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok ini pada tumbuhan dikenal dengan divisi, sedangkan pada hewan dikenal dengan filum. Untuk contoh lebih jelasnya, perhatikanlah bagan berikut ini. Divisi dari Plantae adalah Talophyta. Ini Talophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut. Pteridophyta atau tumbuhan paku. Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Yang dari filum Animalia ada Porifera, ada Platyhelminthes. Ini contoh hewannya.
Porifera, ada Porifera, hewan berpori, ada Solenterata, contoh hewan Solenterata, hewan berongga, ada Molluska atau hewan lunak, ada Arthropoda atau hewan berbuku-buku, ada Annelida, jenis cacing, ada Echinodermata, hewan berduri, ada Chordata atau hewan bertulang belakang, Nematelmintes. Kita lanjutkan. Klasis. Setiap divisi atau filum dapat dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang disebut kelas. Dasar pengelompokannya menggunakan ciri atau sifat yang masih umum. Misalnya, divisi Spermatophyta dibedakan lagi menjadi beberapa kelas monokotil dan kelas dikotil. Contoh tumbuhan dikotil adalah pohon pepaya. Contoh monokotil adalah tanaman jagung, kelapa, dan lain sebagainya. Ordo. Setiap kelas dapat dibedakan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang disebut ordo. Dasar pengelompokannya adalah ciri atau sifat yang lebih khusus dari ciri yang digunakan sebagai dasar pengelompokan tingkat kelas. Misalnya, kelas monokotil dapat dibedakan menjadi beberapa ordo. Di antaranya, orde rumput-rumputan, rumput teki, jahe-jahean, bakung-bakungan, dan pandan-pandanan. Ini adalah contoh Oales. Rumput-rumputan, contoh Cyperales atau rumput teki, contoh jahe-jahean, contoh bakung-bakungan, contoh pandangan atau tanaman pandan. Kita lanjutkan. Family. Berdasarkan ciri atau sifat yang lebih khusus, setiap ordo dapat dibedakan lagi menjadi beberapa famili. Misalnya, ordo Liliales dapat dibedakan menjadi famili lili-lilian dan Amaryllis. Contoh Liliaceae adalah termasuk contohnya adalah bunga lili. Yang Amaryllidaceae contohnya bunga Amaryllis. Kita lanjutkan. Genus. Setiap famili dapat dibedakan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang disebut genus. Anggota-anggota genus memiliki persamaan ciri yang lebih banyak bila dibandingkan tingkat takson di atasnya. Misalnya, famili Liliaceae terbagi menjadi genus lili, lidah buaya, dan bawang-bawangan.
Allium, bawang-bawangan. Kita lanjutkan. Spesies. Spesies merupakan tingkatan takson terendah dalam klasifikasi. Setiap genus dapat memiliki beberapa spesies. Misalnya, genus Allium memiliki 2 spesies, yaitu bawang merah dan bawang putih. Contoh Allium cepa adalah bawang merah. Contoh Allium sativum, bawang putih. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui klasifikasi secara berurutan mengenai bawang merah dan bawang putih. Jika dibuatkan dengan klasifikasi dari bawang, maka akan tampak seperti pada bagan di bawah ini. Kingdom Plantae dibagi menjadi beberapa divisi. Ada divisi lain, Spermatophyta, Thridophyta. Yang kita bahas yang di Spermatophyta dibagi menjadi kelas lain dan kelas monokotil. Di kelas monokotil ini dibagi menjadi ordo. Ordo ada Pandanalis, Liliales, dan Zingiberales. Terus masuk ke Liliales. Ada beberapa famili yaitu Liliaceae dan Amaryllidaceae. Di sini yang dibahas adalah Liliaceae. Masuk ke genusnya ada genus Allium, Aloe, dan Lithium. Ternyata bawang itu masuk genus Allium. Nah, disinilah terakhir didapatkan jenis spesies yang lebih spesifik, yaitu Allium cepa atau bawang merah dan Allium sativum atau bawang putih. Demikian penjelasan tentang tingkatan klasifikasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.